Hai Harper Bazaar Indonesia, saya Lukman Sardi. Saya Teguh Rifnu Wikana. Saya Abimana Aresatya. Hari ini kita akan apa nih, ngobrol-ngobrol ya? Ya. Oke, yuk kita ngobrol-ngobrol. Wah, kayaknya yang sebelah kanan dulu tuh yang jawab. Coba Nu. Nggak apa-apa. Harus cerdas. Nah itu. Oh dasar. Dasar. Bukan Dasar. alasan dasar. Bukan alasan, dasar. Dasar. Iya. Dasarnya itu harus cerdas. Ya karena kalau orang udah cerdas, kalau targetnya itu cerdas kan berarti kan dia mempersiapkan tubuhnya, fisiknya, otaknya semua ya. Ya. Jadi targetnya itu. Harus terbuka, maksudnya terbuka dalam arti kata menerima apapun yang dia lihat dan dia bisa dia serap ya. Iya. Jadi Ya, spons sih. ya. Jadi spons. Dia Ya. respon. Jadi Iya. spons gitu. Jadi punya kemampuan untuk jadi spons. Tapi berarti tetap harus cerdas. Iya, kalau nggak cerdas nggak bisa. Harus kayak gitu ya. Cerdas bukan berarti maksudnya jenius gitu ya, tapi Iya. apa ya? Dia mau mendengar, punya. Itu pada penting tuh, akhirnya, mau iya, mendengar tuh penting banget. Emosionalnya juga cerdas, rasa sosialnya juga cerdas. Jadi tubuhnya juga ada pencapaian untuk menuju cerdas. Jadi kata Cerdas itu jadi penting banget ya. cerdas itu lebih universal. Gue jadi Makanya- inget zaman dulu udah cerdas cermat. Cerdas cermat. Ya, dan saya gantian ya. Ini kalau nggak di-cut panjang gitu. Kan gue bilang juga apa? Saya setuju dua-duanya cerdas sama tadi apa? Terbuka ya, Iya, open ya, open. open untuk segala macam. Satu lagi sih dasar juga pekerja keras sih. Banyak orang beranggapan menjadi aktor itu pekerjaan mudah. Lu tinggal duduk, di make upin, tuker baju, ada kamera on, habis itu udah lu pulang. Enggak. Jadi memang kerja keras basicnya juga. Iya. Benar. Itu harus. Komitmen, harus punya komitmen. Disiplin juga penting banget. Iya. Dan hal yang paling penting juga attitude. Tapi biasanya kalau kecerdasan emosinya tinggi, Attitude-nya musinya bagus. attitude-nya Iya. Ya. Dan buat aktor itu nggak ada hari tanpa belajar, jadi every day is learning. Itu sih. Iya sebenarnya kita ini bertiga ini orang-orang yang lebih dari kerja keras kayaknya kita hidup kita ya sampai Nggak- sampai ada di posisi mendapat skrip yang baik dan mendapat yang datangnya kadang-kadang bisa mungkin setahun sekali atau 5 tahun sekali. iya. Jadi banget. perjuangannya itu No, jangan diterusin perjuangan, kalau dia ngomong udah perjuangan curcol ntar. Iya, gitu. Panjang. Wow, pertanyaannya susah ya. Susah. Nggak, kalau aku sih ngelihatnya ini kan semua yang nggak pernah diprediksi sebelumnya ya, maksudnya dengan pandemi kayak gini. Terus kita justru kalau di film Indonesia tuh output terbesar kan di bioskop, dan sebelum pandemi itu penonton kita lagi banyak-banyaknya banget gitu. Ya Jadi ada peningkatan lah. ada Setelah peningkatan. kerja keras Setelah puluhan kerja keras tahun, puluhan tahun ada akhirnya kita peningkatan. bisa punya penonton 50 juta lebih. Tapi itu pun kalau dibanding dari 250 juta penduduk tentunya masih kurang. Tapi itu sesuatu hal yang baik. Tiba-tiba terjadi pandemi. Awal-awal sih kaget semua ya. Maksudnya kita nggak ada yang siap. Apalagi kita yang di dunia kreatif, dunia film ya. Kita lah pribadi dunia film yang tiba-tiba semua produksi terhenti, nggak bisa syuting. Begitu banyak kru juga yang akhirnya nggak punya pendapatan. Perlu adjustment yang cukup panjang juga, nggak yang langsung, terutama juga mengenai output bioskop itu. Bioskop berhenti, automatically film Indonesia nggak ada tayang bioskop, berarti tidak ada pemasukan buat industri film. Iya kan? Yang itu yang terjadi. Cuman ya kembali lagi bahwa orang film itu, terutama kalau ngomong cerita orang film Indonesia tuh udah terujinya banyak banget. Film Indonesia pernah mati puluhan tahun, naik lagi, mati lagi, ada lagi. Jadi ya kita ngadepin ini ya harus optimis. Ya tentunya dibantu dengan juga ada streaming dan segala macam. Tapi ya memang ada pergeseran ya. Kalau menurut lo gimana? Secara pergeseran itu lo melihat sudut pandangnya gimana, Bi?
cara menonton dan segala macam. Gue kalau dari sudut pandang seni ya, bukan industri ya. Kalau dari seni, gue nggak masalah medianya apa aja. Kerjaan kita Iya, kan aktor, kita betul. acting ya, bikin produk seni. Tapi kalau dari industri, ini sebetulnya dari beberapa tahun yang lalu memang kita pernah dikasih tahu bahwa akan ada perpindahan media. Tapi kan keadaan pandemi ini memaksa kita Jadi jalan lebih cepat. belum siap Iya, sebetulnya. jadi jujur belum siap. siap dan jadi tiba-tiba cepet aja semua. Iya, semuanya dipercepat dan semuanya masih belajar sih sebetulnya. Kalau solusinya sebetulnya belum ada sampai sekarang. Kita masih belajar untuk ngatasin itu semua. Iya. Bahkan cara berakting pun sekarang harus adjust loh. Karena orang nonton mungkin nggak dari televisi aja sekarang. Dari handphone, dari laptop. Berarti kan pendekatannya harus berbeda. Kita tahu teater dan film dan TV itu pendekatannya berbeda. Lu pindah ke handphone, Ruangnya sempit lah ya. Nah, jadi momen-momen itu sebenarnya gue setuju banget. Jadi momen itu yang dimana pandemi ini kita menganggap bahwa ini tekanan buat kita khususnya pekerja seniman gitu. Tapi bagi aktor ketika dia sudah lupa basicnya dia, tugas dia sebagai aktor, maka sering kita lihat aktor banyak yang dampaknya akhirnya stres, nggak siap gitu. Tapi kalau kembali lagi ke basicnya aktor, kontemplasi, meditasi, terus mencoba mengulik sebenarnya apa ya situasi seperti ini apa ya baiknya buat tubuh dan pikiran gua gitu. Apakah nanti jadinya tulisan, apakah jadinya nanti karya apa. Jadi ruang kontemplasi itu yang menarik banget sebenarnya dinikmatin di situasi kayak gini. Masalah industri berjalan di luar sana. Tapi kalau kita sebagai aktor itu malah justru ada hal-hal yang kita nggak pernah sadari. Ternyata itu terjadi. Khususnya hubungan emosional antara kita dengan istri, dengan anak, dengan lingkungan. Itu sangat berpengaruh banget sih. Itu berpengaruh banget. Itu bagi aktor itu ini buku besar yang bisa dipelajarin dan dinikmatin proses ini gitu. Iya. Nah, efeknya adalah ketika kita main ada pendewasaan ya. Iya. Maksudnya kayak aku percaya bahwa seorang aktor itu semakin dia menghadapi semakin banyak hal, dia akan semakin matang dalam berperan gitu. Sama aja kayak Rifni bilang, di situasi ini kita dihadapkan pada situasi seperti itu, dan akhirnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita serap yang akhirnya bikin kita bisa kayak tadi bermeditasi, melihat lebih ke dalam. Iya, kontemplasi lah. Jadi perenungan. Jadi pada akhirnya OTT sebagai OTT kan over the top ya. Jadi posisi dia itu akan mengikuti perkembangan aktor-aktor ini terus kok. Jadi adanya OTT yang sekarang muncul itu membuka ruang selebar-lebarnya buat semua aktor. Tinggal aktor yang tadi dikasih ruang untuk kontemplasi, kira-kira lu ngasah terus nggak nih gitu? Karena kebutuhan itu semakin banyak nantinya gitu. Dan itu sih. Dan aku juga ngeliat satu hal lagi penting yang tetap kayak kalau mungkin kan kalau kita ngomong industri kadang-kadang ngelihat film itu harus yang besar-besar, harus yang misalnya pakai special effect yang luar biasa atau gimana. Tapi justru di masa pandemi ini kekuatan konten jadi lebih penting gitu. Bukan lagi ngomong tentang gambar yang bagus atau apa, tapi konten-kontennya menjadi lebih bermakna, lebih kaya, lebih berwarna gitu. Semua kekuatannya akhirnya lari ke konten itu sendiri yang memang pada dasarnya kan konten itu penting gitu. Kontennya bagus, kontennya details tentu jadi bagus. Saya coba rangkum ya. Nah iya benar, gue kadang-kadang sebagai aktor sederhana aja, medianya nggak penting. Iya betul. Iya. Eksplorasi kita tidak bergantung sama media sebagai aktor. Kalau kita ngomongin cuma sebagai aktor, apapun medianya, kalau kita bisa melakukan tugas kita dengan baik, harusnya hasilnya baik. Mana Bi? Banyak-banyak nabung. Iya, banyak-banyak nabung. Kita nggak pernah tahu pandemi kapan lagi. Iya kan dong. Benar. Asuransi ya. Ya tadi sebenarnya kalau gue ya, kalau ini kan begini ya. Nah, jadi
Maksudnya apa nih ini begini? Bergiliran. Nanti merangkum nanti Abi dari gua. Kalau gua sebenarnya ke tadi tips itu tadi gitu. Kadang kalau kita belajar seni peran, kebetulan saya kan belajar itu cukup lama ya di dunia seni peran. Jadi lagi-lagi yang kita temuin itu adalah ruang kontemplasi. Bagaimana kita melihat lingkungan, kemudian di dalam di suasana di situasi kita di titik nol itu luas loh maknanya. Nol itu sebagai manusia yang udah nggak kuat lagi lah. Tabungan nggak ada, misalnya pacar nggak ada, misalnya istri jauh, atau pokoknya di titik nol itu udah mencapai mati gitu kan. Itu adalah ruang pembelajaran yang super istimewa buat aktor. Jadi jangan dianggap derita yang kita alami semasa pandemi ini adalah bencana. Justru ini adalah tabungan emosi untuk aktor melangkah lebih baik lagi. Jadi dia ketika muncul di industri nantinya, orang-orang pasti melihat memberikan respon yang beda karena dia sadar betul situasi ini menjadi bahan pelajaran, bahan pembelajaran untuk dia gitu. Gitu sih kalau menurut saya, Mas Lukman. Udah cukup, yakin? Sudah. Udah ya? Jangan nambah loh. Nanti kalau Anda cerita. Kalau aku sih prinsipnya gini aja. Harus selalu mau berproses, itu aja sih sebenarnya. Karena kan ya tadi Rifnu itu kan udah ngomong itu is about proses kan. Kalau kita mau jadi aktor, berproses dalam situasi apapun. Kayak pandemi ini ya anggap ini sebuah proses. Ada apalagi proses menjadi semakin dewasa dan segala macam. Itu yang paling basic kalau dari aku tipsnya. Itu aja. Karena kalau emang maunya langsung instan atau apa ya sulit ya, karena semua harus melalui proses. Kira-kira gini. Udah dijawab semua sih ya. Maksudnya mau berproses, mau belajar terus, itu dijawab. Kerja keras tadi kan juga gitu. Belajar ya pasti suatu saat. Kalau orang yang mau belajar, mestinya cerdas tadi balik lagi. Iya, balik lagi. Itu aja sih, konsisten kerja keras karena nggak semudah kalian menonton. Saat mengerjakan sama menonton tuh dua hal yang berbeda. Karena orang menonton berpikir bahwa mengerjakan itu mudah. Ternyata tidak semudah itu. Dan ruangnya sebenarnya semakin luas ya untuk menonton ya. Untuk menonton semua OTT itu kan belajar juga buat filmmaker ya. Betul. Nonton sebanyak-banyaknya. Persoalan jangan juga jadi kritikus ketika menonton. Menonton ya menonton aja. Itu kerekam kok. Itu kerekam. Semua yang kita lihat itu kerekam. Dan jangan dipikirkan atau jangan berusaha untuk dihafal apa yang kita tonton. Nggak penting, itu semuanya ada di memori kita gitu. Dan ada berasa gitu. Iya, jadi tetap aja menonton. Ya, gitu sih. Tapi jangan lupa kerjaan rumah. Itu sih selalu gua komplain, mau yang lebih muda atau lebih tua, saat aktor mulai menuhankan diri, mulai arogan. Kalau kalian udah merasa diri kalian di atas manusia lain, percaya deh acting kalian pasti jelek. Iya, karena ada tendensi bahwa merasa paling bagus. Iya, apapun yang gue lakukan udah paling baik. Itu jadi artifisial, jadi berjarak sama penonton. Mereka nggak bisa merasakan. Dan ketika masuk produksi seolah-olah yang diajak terlibat itu adalah aktor, padahal lu nol ketika masuk produksi baru. Sama aja. Dan akhirnya kalau kita sombong, kita berhenti berproses dong. Karena sudah merasa udah di top, ngapain lagi belajar gitu kasarnya. Iya.